yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada menyembahmu, ku ada untuk mencari penyembahmu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Kerinduan kami anak-anakmu di tempat ini ya Bapa, untuk kami boleh semakin kenal siapa Tuhan kami yang kami sembah, Tuhan kami yang kami elu-elukan, Tuhan yang kami puja. Kami enggak mau mengenal namamu saja, namamu Tuhan Yesus, tetapi kami ingin lebih dalam mengenal yaitu pribadimu. Kami ingin mengenal lebih dalam siapa Engkau sejatinya Bapa. Ajar kami untuk kami boleh semakin mengenal pribadi-Mu. Seperti kami melebihi, kami mengenal diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, dan bila mana sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah, Allah Roh Kudus, Engkau membantu anak-anak-Mu untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, Bapa. Apa yang menjadi kerinduan-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau menjamah setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah anak-anak-Mu boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang terlebih lagi menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, biarlah semuanya jadi. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Nah, sore ini kita mau belajar mengenai kebenaran firman. Sebelum kita mendengarkan sebuah firman, ya kita mau menonton sebuah, sudah ditayangkan Pak Hendro. Oke, kita akan bukan menonton, melihat beberapa cuplikannya. Ini yang diperhatikan adalah yang di tengah ya. Nah, yang diperhatikan yang di tengah, yang mulutnya terbuka itu ya. Itu adalah merayakan sebuah kemenangan itu ya. Nah, di situ ada apa? Ekspresi, ya, ekspresi sukacita ya, karena telah memenangkan ya sebuah kejuaraan, mungkin itu angkat beban ya. Mungkin next Pendro. Nah, demikian juga ini ya. Ini yang dua slide ini menayangkan mereka yang mempunyai keterbatasan secara fisik ya. Mereka yang mempunyai keterbatasan fisik, mereka mampu mengikuti sebuah kejuaraan hingga pada akhirnya mereka dapat memenangkan sebuah kejuaraan tersebut dan mereka dapat membanggakan dirinya, ya kan? Mereka dapat membanggakan kapasitas dirinya dan mereka membawa kebanggaan yaitu negaranya, ya kan? Sambil membawa sebuah bendera, mereka membawakan sebuah kebanggaan untuk negaranya, ya. Next, Pendro. Bisa dilihat ya raut-raut wajahnya. Yang diperhatikan ini raut-raut wajah ini ya. Nah, ini jangan ototnya dilihat ya, tapi raut wajahnya juga ya. Nah, betapa ini juga
Nah, kalau sekilas ya, wah, badannya berotot gini menarik perhatian. Ternyata kalau diperhatikan lagi, badan ke bawahnya ini ya, itu nggak ada kaki loh ternyata. Nah, kakinya kaki buatan ya, kaki palsu ya. Nah, tetapi untuk badan ke atasnya, orang ini dapat menampilkan sebuah sebuah kekuatan otot yang cukup bagus ya. Di dalam keterbatasannya dia dapat juga melakukan hingga garis akhir ya, sehingga dia ini meluapkan segala ekspresinya. Next Pak Indro. Ini juga dapat meraih pendidikan ya, dia dapat diwisuda ya kan, entah ini dengan nilai yang bagaimana ya, karena saya cuma ngambil di gambar di Google ya. Nah, ini ekspresi wajahnya begitu gembira ya, sehingga dapat juga mengakhiri studinya ya dengan baik untuk menapaki kehidupan yang selanjutnya. Dan yang terakhir mungkin next. Nah, ini juga pertandingan ya, ini ada dua sisi ya. Ekspresi yang menang dan ekspresi yang kalah juga tertunduk lesu ya. Tertunduk lesu, yang menang itu yang wah berjaya kelihatannya. Kalau menang itu berdiri dengan teguh ya, dengan kuat gagahnya menampilkan bahwa menunjukkan ini loh aku yang menang ya kan. Kalau yang kalah tertunduk lesu seperti itu. Sudah habis ya Pak Indro? Udah ya, oke. Tadi kita sudah melihat ya beberapa slide, foto ya kan, yang saya ingin utarakan yaitu di mana yang perlu dicermati adalah face mereka, ekspresi mereka, di mana mereka mengekspresikan dirinya bahwa mereka telah mengakhiri sebuah pertandingan, mereka memenangi sebuah pertandingan. Dan yang kalah juga membuat sebuah ekspresi juga, ekspresi kekalahan. Ya kan? Ada dua kubu tentunya, kubu yang menang dan kubu yang kalah. Nah, ini kan juga lagi demam bola ya. Nah, demam bola ini juga sama kan, ada dua kubu, kubu yang menang dan juga kubu yang kalah. Mungkin kemarin kita lihat bagaimana klub besar juga ya, dapat dikalahkan dengan klub yang tidak jagoan ya. Akhirnya mereka membuat ekspresi, ya kan? Ada ekspresi. Yang kalah di lapangan tertunduk lesu ya. Wah, yang menang jingkrak-jingkrak, apalagi bukan tim yang favorit ya kan? Bukan sebuah tim favorit, akhirnya bisa mengalahkan tim favorit. Itu ekspresinya begitu luar biasanya tentu, ya kan? Sehingga sampai pemerintah setempat juga membuat libur nasional ya. Nah, pemerintah negara yang menang itu sampai membuat libur. Wah, begitu senangnya, begitu bangganya terhadap prestasi yang dicapai. Padahal itu cuma masih di awal. Belum sampai memenangkan turnamen besar ini Piala Dunia itu, ya kan? Nah, tetapi sudah membuat ekspresi yang begitu luar biasanya. Ya kan? Yang kita mau belajar untuk pada sore hari ini, yaitu ketahuilah bahwa Tuhan itu telah menciptakan kalian, menciptakan saya bukan sebagai pemenang, tetapi menciptakan saya dan kalian lebih dari pemenang. Amin. Amin ini kok loyo. Amin. Mungkin kata-kata ini bagi drummer kita itu omong kosong, ya. Apalagi barusan kena musibah juga ya.
Nah, untuk mengamini juga rasanya ya wis lah ikut-ikut teman yang sebelah amin ya. Yang depan amin, belakang amin, yang bawah juga amin. Jadi ikut amin. Nah, tapi coba nanti kita mau belajar ya bagaimana juga ketika Tuhan menyatakan, Tuhan berfirman bahwa kita lebih daripada pemenang. Apa yang harus kita ekspresikan, ya kan? Mau kita belajar apa ya? Kita baca dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Roma 8 ya, Roma 8 pasal yang 37. Di sini kita mau belajar dua hal saja. Di ayat ini kita mau belajar dua hal. Tetapi dalam semuanya itu, dikatakan apa? Firman Tuhan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tolong Pak Indro jangan dihilangkan dulu, terus ditayangkan saja. Dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-37 ini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita itu lebih daripada orang-orang yang menang. Kita itu lebih daripada orang-orang yang sudah mengalahkan tim favorit itu. Itu yang poin pertama ya. Kita itu lebih daripada tim yang telah mengalahkan tim underdog, ya, tim unfavorit telah mengalahkan tim favorit. Dikatakan apa? Kita itu lebih daripada dia. Kita dikatakan lebih daripada mereka. Kemenangan kita tuh jauh melebihi itu tadi. Dikatakan dalam bahasa aslinya, yaitu bukan kemenangan biasa ini. Ini kemenangan mutlak. Mungkin dari analogi simpelnya, dari segi skor ya. Mungkin kalau main sepak bola itu, sampai ada mungkin kata-kata dulu itu adalah sepak bola gajah. Wah, yang angguk-angguk tahu ya. Itu berarti zaman nih, Rek. Itu zamannya. Sepak bola gajah. Mungkin kemenangan mutlak ini melebihi daripada juga sepak bola gajah itu tadi. Kalau mungkin katakanlah sepak bola itu bermainnya 90 menit. Kalau menang mutlak itu bisa-bisa 90-0. Wah. Itu loh menang telak, menang mutlak. Kita itu lebih daripada orang-orang yang menang. Kita itu sudah menang, memperoleh kemenangan yang mutlak. Skor, secara skor, analogi skor, itu adalah 90-0. Atau lebih dahsyatnya lagi adalah 180-0. Berarti 30 detik ngegolno 1 gol. Ya, 180-0. Atau mau lebih hebat lagi, 360-0. Nah, sepersekian detik, berapa detik? Berarti 3 detikan atau ya? Kok 3 detik kok telepon aja. Di mana? Tek, mateni. Aku ngarep pateni. Aku ngarep kok enggak metu-metu ta? Lu wis 5 detik. Wah, wis kena pulsa. Gak nyaman nih kata aneh ya. Gak nyaman nih ya. Kurang seru berarti zaman sekarang ini kurang seru. Gak bisa 2 detikan. 2 detikan itu kita mendengarkan suara kekasih kita tuh hanya 2 detik loh. No, harta lah bayar. 2 detik nggak bayar loh. Loh, ayo coba tanya ambil yang dulu-dulu. 2 detik itu nggak bayar. Di mana? Pateni. Sekarang enak. Telepon sampai dibawa tidur, gulung komeng, enggak. Gulung komeng. Ya toh?
telepon ambek golong-golong bayarnya cuma kuota wis bayar sak wulan. Kemana guru mana malah nggak nenen wifi wifi tonggo. Nah, itu menang mutlak itu juga. Nah, kita dinyatakan apa? Kita itu lebih daripada orang-orang yang menang. Ada dua hal yang mau kita belajar daripada ayat ini. Yang pertama adalah siapa kita itu. Kalau kita baca dalam Roma 8, dan saya mau menyingkat saja di ayat yang ke-28, Pak Endro. Kita itu siapa? Nah, kita itu siapa? Ya kan? Siapa yang akan memperoleh kemenangan mutlak itu? Dikatakan di ayat yang atasnya, ya kan? Di ayat yang 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Garis bawah ya, yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka yang terpanggil. 29 sampai 30 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus. Supaya ia, Yesus Kristus anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Next, Pak Indro. Ayat yang terakhir. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi siapa yang memperoleh kemenangan mutlak itu tadi? Yaitu kita. Siapa kita itu? Yaitu kita yang telah ditentukannya dari semula. Kita yang telah dipilihnya dari semula. Jadi kita yang dipilihnya, kita yang sudah ditentukannya, kita yang dipanggilnya, yaitu Anda semua. Saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian ya. Nggih? Boys and girls. No ladies and gentlemen, but today is boys and girls. Nah. Jadi kalian, kitalah yang saat ini telah mengecap kasih karunia Allah. Kalian yang sudah ditentukannya, kalian sudah dipilihnya, kalian yang tentu sudah dipanggilnya. Itulah kita yang dalam tadi yang di ayat yang ke-37 dikatakan. Kita yang dijadikan, kita lebih daripada orang yang menang. Yaitu kita umat percaya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya akan kelahirannya yang besok. Nah, tinggal beberapa hari ini kita mau menginjak untuk merayakan, memperingati akan kelahiran Juru Selamat. Yang kita mempercayai kelahirannya, yang kita percayai penggenapan firman-Nya, Dia adalah Mesias. Yang kita percayai kematiannya, yang kita percayai kebangkitannya, dan juga yang kita percayai kenaikan Dia ke sorga. Dan juga yang kita percayai bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang tidak akan yang tidak diingkarinya, nantinya akan digenapi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, menjemput umat percaya ini. Amin. Yaitu kita yang umat percaya, kita yang percaya kepada semuanya itu tadi yang saya katakan. Bahwa sepenuhnya kita mengenal pribadi Yesus, kita mempercayai Dia, kita boleh mengenal Dia Yesus. Dia yang menjadi teladan kehidupan kita. Jadi kita adalah umat percaya,
umat yang telah dipilih, umat yang sudah ditentukan, umat yang sudah dipanggil. Kita meresponi setiap segala panggilan daripada Bapa. Dan yang kedua dan yang terakhir, cepat saja kita ya. Karena ini adalah malam yang panjang. Nah, jadi nggak usah lama-lama lah ya. Nah, jadi udah tahu ya, kita itu siapa? Kita itu adalah kita, umat percaya yang sudah dipilihnya, yang sudah ditentukannya, untuk kita memperoleh perkenanan Allah yang Maha Kudus ya. Yang tadi mana? Nah, kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini poin penting. Jadi, dikatakan demikian, oleh Dia, melalui Dia yang telah mengasihi kita. Jadi, kemenangan yang kita peroleh, kemenangan yang sudah Tuhan berikan, kemenangan yang kita peroleh, kemenangan yang kita dapatkan itu adalah sebuah pemberian. Sebab kemenangan itu adalah oleh Dia, melalui Dia, hanya melalui Yesus Kristus kita memperoleh kemenangan. Jadi kemenangan yang kita peroleh itu, kemenangan mutlak ini adalah bukan jeripaya kita. Kalau orang yang bermain sepak bola mengupayakan untuk mencetak sebuah gol, ya, sehingga dapat membawa kemenangan timnya. Tetapi kita ini loh, kalau kita di tengah lapangan, kita ini cuma duduk terima bola, diumpan mana yang koncone. Jadi ngumpan yang koncone, oh, pengen bola nih, dus, wis. Tapi kita bisa memperoleh kemenangan. Atau kita cuma di tengah lapangan, ya kita cuma tingak-tinguk, loh, atau kita cuma berdiri di depan gawangnya musuh, tiba-tiba kepala kita kejendak dul, akhirnya masuk gol. Nah, kita nggak berbuat apa-apa. Itu analogi yang kasarnya aja, ya. Tetapi jauh lebih daripada itu. Kita itu nggak berbuat apapun sebetulnya. Kemenangan ini oleh Dia. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia. Inilah perkenanan Allah. Inilah kasih karunia Allah. Kita nggak melakukan apapun. Sama halnya. Keselamatan yang Tuhan beri. Itu juga bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan. Kalian diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kalian. Kalian diselamatkan. Bukan karena persembahan-persembahan kalian. Kalian diselamatkan nantinya dari hukuman kekal, dari api neraka, dari api laut kekekalan. Bukan karena baiknya kalian, pinternya kalian, bukan. Itu semata-mata hanya oleh karena cross salib. Itu hanya karena semata-mata kasih karunia Allah yang dicurahkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada segala perbuatan baik sedikit pun daripada kalian yang akan menyelamatkan kalian. Tidak. Tetapi perbuatan baik kalian, perbuatan baik kita adalah wujud karena kita sudah diselamatkan. Jadi kata-kata ini nggak bisa dibolak-balik lagi. Maksud daripada salib, maksud daripada kasih karunia, inti daripada kasih karunia tidak bisa dibolak-balik. Jelas sudah. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita.
kita nantinya boleh berpesta di dalam perjamuan anak domba. Kita bisa menikmati perjamuan anak domba. Bukan karena kita, perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kita ini sebetulnya nggak ada apa-apanya. Ya, bukan karena saya sudah tua, sehingga saya, sok tua sekarang ya. Sok tua di antara yang muda. Bukan karena saya sok tua, akhirnya sudah merasa, sudah nggak lama lagi bau tanah mungkin ya. Bukan karena hal itu. Tetapi harus ada kesadaran dalam diri. Bahwa apa? Hidup di bumi ini hanyalah tempat seperti gini. Ada detail, ada tempat peristirahatan. Ya. Tujuan kita misal mau ke Jakarta. Saya nggak tahu rutenya kemana aja, tapi ada tempat peristirahatan tentunya. Apakah kita mau ke tempat peristirahatan yang terkenal, misalnya yang terkenal mewahnya itu, tujuannya kita di situ? Bukan. Ya kan? Mungkin ada sebuah tempat peristirahatan yang mewah yang saya lihat ya mungkin ya. Di sosmed-sosmed itu ada tempat peristirahatan ya, kalau ke Surabaya Jakarta itu ada sebuah tempat peristirahatan yang gede, yang enak katanya, yang bagus ya. Itu adalah bumi ini. Perumpamannya adalah itu adalah bumi ini. Tujuan kita adalah ketemu sama Tuhan Yesus di kehidupan yang akan datang. Tujuan kita bukan di peristirahatan A itu. Peristirahatan A itu adalah bumi ini contohnya. Nah, itu adalah tempat untuk ya buang-buang sedikit lah ya. Buang lelah, buang air kecil, buang air besar ya. Sisir-sisir, raup-raup, ya. Istirahat bentar, makan-makan bentar, minum-minum bentar ya. Habis itu segera pergi lagi. Menuju kepada tempat tujuan kita. Yaitu bumi baru, langit baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Itulah bumi. Itulah bumi. Jadi apa? Jangan merasa aman di bumi. Jangan merasa nyaman di bumi. Mumpung masih muda, yang penting happy-happy. Ya. Mumpung masih muda, waktunya masih panjang. Siapa yang bilang waktunya masih panjang? Laki-laki saya enggak meden-medeni, ya kan? Bayi masih brojol, baru keluar, bisa hilang kehidupannya. Baru ditimang-timang bentar, sudah dipanggil Tuhan. Orang muda, umur 32, tidur, besoknya udah dipanggil Tuhan. Enak-enak naik pesawat, hilang kabari pesawatnya. Hidup bagaikan uap. Kita nggak tahu kapan musibah itu datang. Ada yang tahu tiba-tiba pesawat AirAsia waktu itu jatuh? Nggak ada yang tahu. Sehingga ratusan jiwa melayang. Musibah. Nggak hanya naik pesawat, naik kapal bisa juga hilang nyawa. Naik mobil kendaraan juga bisa hilang nyawa. Naik sepeda motor juga bisa hilang nyawa. Duduk di pinggir jalan lo bisa hilang nyawa. Ya kan? Jalan kaki aja bisa hilang nyawa. Nongkrong di warkop aja bisa hilang nyawa. Jadi, poin penekanannya adalah, saya bukan mau mengajarkan kita untuk belajar meratapi. Bukan.
Tetapi bagaimana ketika kita sadar bahwa hidup kita itu sebentar. Hidup kita itu hanya sebentar. Sebentarnya berapa? Ya paling ngepol 70 tahun, 80 tahun. Umur kalian berapa sekarang? Wah, 5 tahun, 10 tahun. Nah, 17 tahun. Nah, sweet 17. Ya kan? Sweet. Nah. Umur berapa sih? 18. Masih 60 tahun. Masih 70 tahun. Oke. Halo, 60 tahun, 70 tahun itu adalah sementara. Dibandingkan kekekalan. Kekekalan bukan 60-70 tahun. Jadi pikirkan, sisa hidup kalian 60-70 tahun, apa yang harus kalian perbuat nantinya ini, yang akan saya sharingkan, untuk bisa menuju kepada kekekalan yang tidak terutung, yang tidak terhitung panjangnya. Yang mungkin di dalam dunia matematika dinyatakan dalam apa? Apa? Dunia matematika apa? Hitungannya tak terhingga? Apa ya? Hitungan tak terhingga adalah ya kan ya, yang ada matematika. Ya. Apa hitungan tak terhingga itu? Yang gambarnya gini nih loh, ya. Ya, gambarnya kayak es dibalik gini ya. Nah, itu saya juga lupa. Nah, infinity. Itu lah Inggris lah. Nah, itu PR ya, nanti dicari. Hitungan yang terhingga yang bentuknya es kebalik, ya es tidur gini loh. Nah, itu ya. Pikirkan, hidup yang sementara yang bisa dihitung ini, dengan kehidupan yang nanti yang tak terhingga itu adanya. Apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan yang terhitung ini? 60-70 tahun ngepole. Ya. 70-80 tahun. Ngepole 100 tahun. Tapi yang enggak terhingga ini. Hidup di bumi ini hanyalah sementara. Seperti kita memijakan kaki kita di satu langkah. Ini pun hanyalah sementara untuk kepada tujuan yang kekekalan. Jadi, hidup kita itu, kita tidak ditentukan oleh apapun yang ada di dalam apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang ada dalam diri kita. Semuanya itu hanyalah kasih karunia. Biarlah perkenanan Allah itu tercurah. Perkenanan Allah itu tinggal dalam setiap kehidupan kita. Dan perkenanan Allah itu tidak berbicara mengenai hal yang baik saja. Melainkan dalam segala perkara, Tuhan akan buat segala mujizatnya. Di dalam segala perkara, Tuhan akan membuat apa-apa saja yang kelihatannya tidak bisa bagi manusia, Tuhan akan buat itu menjadi yang mustahil itu menjadi yang mujarab, ya. Apa mana yang mujarab? Yang mustahil itu menjadi mungkin. Ya, mustahil dan mustajab. Nah, jadi ketika kita sadar akan hidup ini, akan kita sadar akan betapa kasih karunia Allah itu yang jauh melebihi daripada segala akal. Kasih karunia Allah itu yang jauh melebihi dari segala apapun yang ada di dunia ini. Kita harus sadar. Ya. Sadar itu penting. Ya. Kalau nggak sadar, repot. Kenapa? Kalau nggak sadarkan diri juga repot loh. Nanti banyak tangisannya. Jadi coba jawil kiri kanan, nih sadar sadar. Nah, ya, sadar ya. Bukan sadar karena ketiduran. Tapi ini sadar roh ya. Ini sadar roh. Rohnya harus disadarkan. Jangan tidur rohnya. Rohani kita jangan tidur.
Jangan yang bangun itu jasmaninya. Tapi justru yang harus bangun adalah rohaninya. Makanya kalau gereja-gereja ada sebuah perayaan KKR, ya, kebaktian kebangkitan rohani. Nah, enggak ada KKJ. Yang adanya SKJ. Ya. Tetapi yang penting adalah kebangunan, kebangkitan rohani. Oleh itu kita harus sadar, sehingga ketika kita sadar, kita akan membuat sebuah ekspresi, ya, seperti yang tadi gambar-gambar di awal ya. Kita harus memiliki ekspresi. Ekspresi kita harus melebihi daripada mereka-mereka semua. Mereka-mereka semua itu hidup tadinya dengan tidak utuh postur anggota tubuhnya. Tetapi mereka dapat melakukan yang terbaik. Mereka dapat memberikan yang terbaik. Mereka dapat mencapai garis akhir dalam sebuah pertandingan. Sehingga ekspresi yang kita punyai, apa ekspresi itu? Ekspresi yang harus kita lakukan. Karena apa? Ketika kita adalah lebih daripada orang yang menang, melalui dia, oleh dia yang telah mengasihi kita. Jadi semuanya itu hanya oleh karena kasih karunia. Kita hidup, kita boleh ada sampai hari ini hanya oleh karena kasih karunia. Dia yang telah mengasihi kita. Jadi ekspresi kita adalah ekspresi dari perbuatan kita. Kita dapat mengekspresikan ya kemenangan itu dari perbuatan kita. Dari tindak tanduk kita, dari kelakuan kita, kita mengekspresikan kemenangan mutlak itu. Kemenangan yang sudah Tuhan beri. Kita mau mengekspresikan itu. Ekspresinya melalui dengan perbuatan kita. Dengan apa? Kita baca Yohanes 15 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Ya, tolong Pak Indro. Yohanes 15 ayat yang ke-10 sampai 13. Ini adalah ekspresi daripada orang yang telah diberi kemenangan mutlak oleh Tuhan. Ekspresinya adalah demikian. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apa? Sukacita Yesus ada di dalam kamu. Dan sukacita kita manusia ini menjadi penuh. 12. Inilah perintahku, yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi. Seperti apa? Seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat yang terakhir. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sama halnya dengan tadi Pak Indro tolong di Roma yang ke-8 ayat 37 ya. Dia yang telah mengasihi kita. Ketika dia mengasihi kita, maka kita pun juga harus mengasihi dia. Dan terlebih lagi karena kita mengasihi dia, maka kita melakukan atau menuruti segala perintah-perintahnya. Ya, perintahnya apa? Yang tadi di Yohanes itu tadi adalah perintahnya adalah supaya kita saling mengasihi. Nah, perintahnya adalah supaya kita saling mengasihi. Hukum Taurat mengajarkan mata ganti mata. Ya. Gigi ganti gigi. Kaki ganti kaki. Tangan ganti tangan.
Tetapi hukum kasih mengajarkan, bila mana engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Bila ada yang minta bajumu, berilah jubahmu. Istilahnya gini, tak minta kaosmu ya, tapi kamu kasih sak jakete. Nah itu, ya kan? Kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, berjalannya 2 mil. Itulah hukum kasih yang Tuhan inginkan, karena Dia telah memberikan kemenangan mutlak bagi setiap umat percaya. Saya tahu firman hari ini adalah sepertinya bukan porsinya daripada youngster. Tapi Tuhan taruh supaya ini boleh menjadi bekal di hari esok. Karena perkenanan Tuhanlah, kasih karunia Tuhanlah. Supaya apa? Supaya kasih, hukum kasih Allah boleh semakin nyata di dalam kehidupan kalian. Sehingga di dalam masa muda ini kalian bisa terbiasa, bisa menjadikan habit, menjadikan kebiasaan yang baik, yaitu kebiasaan untuk saling mengasihi. Mungkin seperti tadi dapat cerita ya, drummer kita ya kehilangan ponselnya. Ya. Ada rekan lain, sang gitaris juga ngomong, anggap rela lah, siapa tahu yang memperoleh itu adalah orang yang membutuhkan. Nah, mungkin itu adalah kata-kata hiburan. Sehingga sang drummer mengatakan, enak kon ngomong ngono ya. Coba lah kon ngerasakno ya. Sakitnya tuh di sini loh. Nah. Tapi saya mungkin bisa ngomong satu hal. Kalian ngeliat enggak di dalam hidup, di dalam postur saya? Nah. Mungkin dalam postur wajah ya. Wajahnya no postur ya. Apa ya? Raut wajah, ya. Mimik susu. Mimik wajah ya. Mencerminkan orang yang lagi ada susahnya atau enggak? Mana langsung jawab enggak. Setiap orang ada kesusahannya ya. Nah, saya bukan mau menceritakan kesusahan saya ya. Nah, kadang-kala ketika saya juga, ini ya kadang ngomong-ngomong bercandanya sama istri. Kalau kita berbuat baik, siapa terus sing kape berbuat baik sama kita ya? Ya kan? Itu cuma ya kata-kata joke gitu ya. Karena apa? Kadang juga manusia itu ada keterbatasan kekuatannya. Kalau kita mau berpikir memakai logika manusia. Tetapi yang namanya kasih itu tidak ada hitung-hitungannya. Yang pernah juga saya katakan. Kasih, hukum kasih itu adalah bukan 1 tambah 1 adalah 2. Bagaimana 1 tambah 1 itu adalah tak terhingga. Nah, bagaimana bisa? 1 tambah 1 bisa 5. 1 tambah 1 bisa 10. Itulah hukum kasih. Bagaimana ketika kita dalam kesusahan juga, kita juga merasakan, kita juga menjalani sebuah hal-hal yang tidak enak. Kita juga masih bisa untuk memberi.